Hai, selamat pagi teman-teman semua, selamat siang, selamat malam ya. Selamat datang di mata kuliah analisis laporan keuangan bersama saya Dewi Ika Oktavia. Oke, akhirnya tiba ya pertemuan ke-13 dan ini adalah materi terakhir yang ada di mata kuliah analisis laporan keuangan, yaitu analisis break even point atau BEP. Jadi untuk pertemuan terakhir ini materinya cukup santai saja ya, karena ini sudah mengulang materi ketika teman-teman itu di semester 2, yaitu waktu pelajaran mata kuliah akuntansi biaya ya. Teman-teman pasti sudah mendapatkan itu di semester 2. Oke. Istilah break even point, pasti teman-teman sudah sangat familiar dengan kata-kata ini. Biasanya teman-teman singkat sebagai BEP ya. Nah, pengertiannya apa? Simpel saja pengertiannya, biaya atau pengeluarannya itu seimbang dengan pendapatan. Atau bisa dibalik ya, pendapatannya itu seimbang dengan biayanya. Itu untuk pengertian BEP. Nah, pengertian analisisnya apa? Biasanya analisis BEP itu juga bisa disebut dengan analisis titik impas ya, itu istilah lainnya. Nah, analisis BEP ini yaitu analisis untuk menentukan titik tertentu di mana penjualan dapat menutup biaya. Jadi hasilnya 0 ya. Biaya dikurangi dengan pendapatan dikurangi biaya 0, sekaligus bisa menunjukkan besarnya keuntungannya jika memang si perusahaannya itu akan akan saya jelaskan nanti ketika sudah ada rumusnya, menunjukkan besarnya keuntungan atau kerugian perusahaan jika penjualannya melampaui atau berada di bawah titik. Nah, itu tujuan itu pengertian dari analisis BEP. Oke, selanjutnya tujuannya apa? Penting nggak kita dalam menganalisis BEP? Pentingnya untuk siapa? Tentunya penting bagi teman-teman yang punya usaha kecil-kecilan ya, atau sudah besar juga tidak masalah. Nah, untuk penentuan BEP-nya seperti apa, kita harus tahu tujuannya dulu. Tujuannya yang pertama yaitu menentukan harga jual persatuan. Nah, dengan menganalisis BEP nanti teman-teman bisa tahu gimana enaknya atau pasnya harga jual dari produk usaha teman-teman berapa, seperti itu ya. Karena sudah ada titik impasnya, jadi teman-teman bisa menentukan harga jualnya berapa. Yang kedua, yaitu menentukan jumlah produksi atau penjualan minimal ya. Tentu kalau sudah menghitung pakai rumus perhitungan BEP, nanti teman-teman bisa mengetahui produksi minimal yang harus persediaan yang harus diproduksi itu minimalnya berapa unit ya, atau berapa pieces untuk mencapai titik impasnya. Nah, tinggal teman-teman nanti memaksimalkan produksi dari persediaannya itu agar melebihi dari titik impas biar mendapatkan keuntungan. Kalau misalnya memang tidak mencapai, nanti dalam periode tersebut akan mengalami kerugian. Kemudian tujuan analisis BEP yang ketiga yaitu memaksimalkan jumlah suatu produksi. Ya, pasti karena sudah tahu nih berapa produksi persediaan minimalnya sampai mencapai titik impas. Ya, kita harus memaksimalkannya. Jangan sampai produksinya itu tidak mencapai titik impasnya. Ini aja baru produksi, belum dijual ya. Karena harus mencapai titik impas itu juga harus ada perwujudannya, yaitu dijual persediaannya. Nah, dimaksimalkan produksinya sampai titik impas. Kalau memang pengen untung, ya harus lebih dari titik impasnya tersebut. Kemudian dijual. Oke, yang terakhir merencanakan laba yang diinginkan. Nah, kalau tadi menentukan harga jual, yaitu otomatis bisa memproyeksi laba yang diinginkannya berapa. Kemudian ditentukan harga jualnya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya mengenai asumsi dasar perhitungan BEP. Harus terpenuhi dulu asumsi dasarnya agar bisa menghitung break even point. Yang pertama, satu-satunya faktor yang mempengaruhi biaya adalah perubahan volume. Nah, ini perlu diketahui teman-teman ya. Untuk BEP nanti ada
biayanya itu tidak hanya biaya aja, tetapi akan digolongkan menjadi 2 golongan biaya. Yang pertama, biaya tetap dan biaya variabel. Nah, otomatis dari pengertiannya saja kita sudah tahu ya, untuk perubahan volume itu ada di biaya yang variabel. Nah, asumsinya kalau untuk menentukan perhitungan BEP, teman-teman harus memastikan dulu bahwa yang berubah itu hanya biaya variabelnya, bukan biaya tetapnya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, manajer menggolongkan setiap biayanya sebagai biaya variabel dan biaya tetap. Nah, di sini asumsi yang harus dipenuhi kedua adalah tentukan dulu golongan biayanya. Apakah biayanya itu digolongkan sebagai biaya variabel dan tetap saja, atau ada yang selain tetap dan variabel, misalnya kayak semi variabel. Nah, kalau misalnya ada biaya semi variabel ini, pasti asumsinya sudah tidak terpenuhi karena ada lebih dari 2 golongan biaya yang tidak bisa masuk ke perhitungan BEP. Ya, jadi harus asumsinya itu hanya ada 2 biaya, variabel dan tetap. Kemudian yang ketiga, harga jual produk dianggap tidak berubah-ubah. Iya, kalau misalnya harga jualnya produk berubah-ubah, ya berubah-ubah juga BEP-nya. Tidak berlaku BEP yang sudah dihitung kemarin, misalnya seperti itu. Kemudian yang keempat, komposisi produk yang dijual dianggap tidak berubah. Komposisi produk itu misalnya kalau saya mencontohkannya, saya jual roti ya, roti bakery misalnya ya. Nah, di situ kan ada komposisinya, mungkin ada coklatnya, kemudian ada butternya, menteganya, terus tepungnya. Nah, itu kan kalau misalnya komposisinya berubah, nanti BEP-nya juga akan berubah. Kalau misalnya yang dihitung adalah BEP roti coklat, tetapi ternyata di kemudian hari ada roti memproduksi roti yang komposisinya bukan dari coklat tetapi dari keju misalnya. Nah, itu kan harganya berbeda. Jadi harus menghitung lagi BEP-nya berapa. Nah, itu asumsinya jadi tidak terpenuhi karena BEP-nya sudah tidak berlaku lagi. Nah, yang terakhir adalah penjualan atas gabungan produk tidak akan berubah. Nah, ini ya, kalau teman-teman punya usaha yang usahanya itu tidak hanya satu jenis produk. Misalnya usaha fashion itu jual jilbab, kaos, gamis, jaket. Nah, itu nanti digabungkan penjualannya. Kalau misalnya pengen tahu BEP setiap masing-masing produk, ya ditentukan BEP dari masing-masing produknya. Nah, itu teman-teman harus tahu perhitungannya bagaimana. Nah, ini ada 5 asumsi dasar perhitungan BEP yang sudah saya cantumkan di sini. Ketika asumsi dasar ini tidak terpenuhi, maka tidak bisa diberlakukan perhitungan BEP ya. Oleh karena itu, banyak kelemahan dari BEP. Tentunya yang pertama adalah butuh banyak asumsi. Ya, sudah saya sebutkan tadi ya, asumsinya banyak sekali yang harus dipenuhi. Kemudian klasifikasi biaya. Nah, ini tadi kalau di BEP kan hanya ada 2 penggolongan biaya, variabel dan tetap. Tetapi kalau misalnya kenyataannya itu ada biaya selain itu, contohnya kayak tadi biaya semi variabel, nah itu nanti akan susah untuk menghitung BEP-nya. Ya, langsung saja saya jelaskan ya biaya tetap itu apa. Biaya tetap itu adalah biaya yang jumlahnya totalnya akan selalu sama di periode tertentu. Misalnya per bulan, biaya sewa gedung per bulannya pasti akan selalu sama, tidak akan berubah. Terus biaya angsuran ya, kalau misalnya pakai angsuran yang flat ya, tidak fluktuatif, nanti akan besarnya selalu sama per bulannya. Bisa juga biaya yang ada di kantor lah ya, biaya gaji karyawan kantor, biaya listrik kantor dan lain sebagainya. Itu akan selalu tetap setiap bulannya atau setiap periodenya. Kemudian penggolongan biaya yang kedua adalah biaya variabel atau variable cost. Nah, untuk biaya variabel ini artinya biaya yang bersifat dinamis atau selalu berubah-ubah.
tergantung pada tingkat volume produksinya. Jika produksinya meningkat, ya otomatis biaya variabelnya juga akan meningkat. Nah, itu contohnya kayak biaya bahan baku ya, biaya yang ada di yang digunakan untuk produksi lah, istilahnya seperti itu. Mungkin biaya gaji karyawan yang langsung menangani produksinya, misalnya kayak kalau di laporan keuangan itu masuk akun BTKL, kayak biaya tenaga kerja langsung ya, yang langsung menangani produksi. Terus mungkin biaya listriknya ini biaya listrik yang menjadi yang ada di ruangan produksinya, seperti itu, karena pasti akan beda dengan biaya listrik yang ada di kantor. Ya, itu ya untuk biaya variabel. Nah, di sini kelemahannya tadi apa? Muncul ada biaya lain selain itu, yaitu biaya semi variabel. Contohnya apa? Biaya gaji marketing. Ya. Nah, biaya semi variabel itu kan ada dua unsurnya di situ, ada biaya tetap dan biaya variabel. Nah, contohnya kayak biaya gaji marketing itu kan kalau gaji marketing setiap bulannya pasti akan diberikan gaji tetap ya. Karena seorang marketing itu pasti juga disebut dengan karyawan tetap ya. Nah, di situ dikasih gaji karyawan per bulannya selalu tetap. Nah, ada tambahannya juga kalau misalnya si marketingnya itu bisa menjualkan produknya melebihi target, misalnya seperti itu. Nah, itu nanti akan mendapatkan bonus dari penjualannya itu. Nah, itu kenapa ada dua unsur, biaya tetap dan biaya variabel. Kemudian kelemahan yang ketiga, jangka waktu penggunaannya. Nah, di BEP ini kalau misalnya sudah dihitung nih BEP bulan Januari berapa. Nah, ternyata dengan biaya tetapnya berapa, kemudian variabelnya. Nah, ternyata di bulan Februari itu si owner memutuskan untuk membeli ekspansi ya, misalnya ya, atau investasi. Berarti kan itu mengeluarkan uang yang banyak. Dan itu sudah tidak berlaku lagi BEP yang sebelumnya, di bulan sebelumnya. Jadi harus menghitung lagi BEP di bulan Februari itu dengan pengeluaran sekian, seperti itu. Kemudian kelemahan yang terakhir adalah hanya satu macam barang yang diproduksi dan dijual. Jadi lebih enaknya sih BEP-nya itu menentukan BEP-nya itu per produk ya. Itu akan lebih jelas, harus kalau produk A harus menjual berapa unit agar bisa mencapai titik impas. Kemudian produk B ya pasti akan berbeda-beda. Karena harga bahan bakunya berbeda, harga jualnya juga berbeda, seperti itu. Oke, untuk komponen-komponen BEP-nya ada 3 ya. Biaya tetap tadi sudah saya jelaskan, biaya variabel, dan yang terakhir adalah harga jual atau selling price. Harga jual per unit barang atau jasa yang telah diproduksi. Kalau barang ya, tadi contohnya ya, ada barangnya yang diproduksi kemudian dijual. Kalau misalnya jasa itu bisa kalau punya usaha laundry dan sebagainya ya, yang bergerak di bidang pelayanan atau jasa. Nah, yang terakhir perhitungannya. Sebenarnya metode perhitungan BEP itu ada 3 ya, tapi di sini saya mencantumkan hanya 2 karena yang membutuhkan rumus hanya 2. Yang terakhir adalah BEP dalam bentuk grafik. Nah, yang pertama BEP dalam satuan unit, rumusnya adalah fixed cost dibagi dengan price dikurangi variable cost, atau biaya tetap dibagi dengan harga jual dikurangi biaya variabel. Nah, ini kalau di sini nanti satuannya adalah unit ya. Misalnya dihasilkan dari perhitungannya ini adalah 100 unit per bulan. Berarti apa analisisnya? Berarti perusahaan harus memproduksi barang sebanyak 100 pieces untuk mencapai titik impas. Kalau misalnya lebih dari itu dan menjual lebih dari 100 akan menghasilkan untung, tetapi jika tidak mencapai titik impas tersebut atau kurang dari 100 pieces, nanti akan mengalami kerugian di bulan tersebut. Bisa dibilang seperti itu. Kemudian BEP dalam satuan rupiah. Kalau ini beda ya.
dalam satuan rupiah. Rumusnya juga beda. Nah, di sini rumusnya adalah biaya tetap dibagi dengan 1 dikurangi biaya variabel dibagi dengan harga jual. Cukup rumit ya. Nanti ada rumus cepatnya lah daripada pakai ini. Nah, tapi untuk prakteknya kita pakai rumus dulu. Kalau sudah bisa kita pakai rumus yang cepat. Oke, untuk rumus ini jika contohnya kalau misalnya per bulan itu hasil perhitungannya adalah 1 juta rupiah. Kalau misalnya diinterpretasikan gimana atau analisis kan gimana? Berarti perusahaan harus mencapai penjualan sebesar 1 juta rupiah dalam waktu 1 bulan jika untuk mencapai titik impasnya. Kalau ingin mendapatkan keuntungan, berarti perusahaan harus menjual lebih dari 1 juta dalam waktu 1 bulan, dan jika tidak mencapai 1 juta dalam waktu 1 bulan, maka pada bulan tersebut perusahaan akan mengalami kerugian. Nah, seperti itu ya analisisnya. Nanti kita akan praktek bersama dengan kasus yang sudah saya berikan bareng-bareng ya di kelas. Pasti teman-teman sudah sangat familiar kok dengan ini, dengan BEP ini karena sudah didapatkan di semester 2 akuntansi biaya ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.